Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Sobat Spoiler yang udah pada duduk manis, siap dengerin Bob cop-cop lagi kan? Hehehe. Syukur ya, Gokong akhirnya mau kembali bantuin gurunya. Dan Patkai janji nggak akan jadi penghasut lagi, hingga berjumpa seorang kakek yang ngakunya penganut Tao. Dan nasib Patkai juga belum diketahui dalam tawanan siluman. Yuk disimak terus ya. Menurut Dewa Bumi, para siluman itu suka membuat ramuan obat, layaknya penganut Tao. Oh, pantesan guru terpengaruh. Setelah dapat info dari tiga dewa itu, Gokong lantas berangkat ke markas siluman harta karun. Sejenak kita lihat dulu dua siluman. Mereka berjalan tergesa-gesa, katanya pengen cepat berjumpa dengan Raja Agung. Di tengah jalan, mereka dikerjain seseorang yang bernama Bong Laisan. Di sana, sesama Tao jangan marah-marah. Anda yang ngerjain kami duluan. Anda orang mana? Lalu lelaki itu mengenalkan diri. Hah? Bong Laisan? Yang dari Haido Tantien kah? Tidak salah. Ia menjelaskan orang langit tidak tertarik dengan urusan dunia. Kedatangannya kemari mencari seseorang yang beruntung untuk ikut ke langit dan mendapat gelar. Wah, kedua siluman ini pada mau. Saya ikut. Saya aja, saya pergi. Kalian berdua asal mana? Ia kata asal Lian Huangdong. Tujuan disuruh Raja Agung mencari Sun Gokong. Sun Gokong? Bukannya ia ke barat mengambil kitab? Bong San mengaku ia juga kesal sama itu kera. Bisakah kedua tuan ini bantu menangkapnya? Oh, itu mudah. Raja kami punya sihir hebat. Katanya lagi, raja mereka punya 5 harta karun. Oh ya? Apa buktinya? Lantas, siluman itu mengeluarkan sebuah kendi labu. Yang satunya mengeluarkan lampu ajaib. Bong tanya, gimana cara menggunakannya? Hampir saja siluman hitam memberitahu caranya. Kalau enggak, ditahan temannya. Jangan bilang. Tapi ia baik hati. Lalu beritahu rahasia lampu ajaib itu. Sangat berguna. Dan tiga dewa barusan bilang ada 5 harta karun. Loh, siapa pria itu? Ia akan coba cari tahu 3 harta karun lainnya lagi. Dengan lemah lembut, Bong mau pinjam melihat harta karun itu. Siluman yang satunya mau memberi, yang lainnya tidak. Ternyata siluman gagak perak lebih cekatan, lalu memberikan 2 harta karun tadi sekaligus pada Bong San. Meski mereka sampai berantem. Kalau raja sampai tahu, dia bisa membungkusmu. Setelah melihat-lihat harta karun itu, sudah. Nih, kembalikan. Kemudian, Bong membuat kendi labu yang serupa dan lebih indah. Siluman hitam sampai tergiur. Kata siluman merah, harta mereka bisa mengunci 1000 orang lebih. Apa kendi punya dia bisa juga? Oh, kendiku ini bisa memenuhi seluruh langit. Hah? Siluman hitam sampai lemas mendengarnya. Jangan percaya. Bong juga bilang jika ia ingin berkemas di langit, setahun cukup sekali. Wow, siluman hitam amat tergiur. Sampai-sampai ia berpikir hendak menukar harta miliknya dengan kendi itu. Kata siluman merah, coba buktiin dulu. Baru mereka percaya. Oh, baiklah. Ia akan memperlihatkan mengemas langit dalam sekejap. Ayo, Dewa Matahari, Malaikat Malam, mana sih? 5 kebenaran mulia, 3 dewa, bumi, bantu dong. Berita ini sampai ke hadapan Kaisar. Kaisar Langit merasa ini ulah gila, monyet itu lagi. Mau mengemas langit dalam setengah jam, gila atau apa? Hantu tua tak bisa berbuat banyak. Untunglah Nacha membantu. Lewat ucapannya yang berkesan, Kaisar bersedia mengabulkan keinginan Gokong mengemas langit. Bagaimanapun juga, orang agung amat berjasa dalam misi mengawal Tong Samcong. Sementara itu, dua siluman gagak sudah nggak sabaran. Kok lama sekali sih? Udah jangan berisik. Aku bisa salah baca mantra. Hihihi. Diam. Wang Tian di bumi atas dan bawah. Duh, lama lagi. Orang agung, aku mengajak Nacha membantu. Bilang dia makasih. Siap bos. Kemudian Gokong melempar kendi labu ke langit. Disambut Nacha yang memerintahkan naga langit menelan matahari. Mami hop. Hah? Nyata? Hari mendadak gelap, bahkan gerhana matahari total. Gelap. Ada di mana guru? Aku di sini. Oleh karena suasana begitu gelap, kedua siluman merasa takut banget. Mereka masih ingin melihat hari esok. Lantas minta keadaan dikembalikan ke setelan pabrik. Baiklah, lalu Gokong membaca mantra supaya matahari dimunculkan lagi. Dengan bantuan Nacha, naga langit melepaskan telanannya dan matahari perlahan kembali muncul. Wow, mami hop. Dua siluman gagak merasa takjub pada pria itu. Apalagi kendi labu miliknya kembali. Mereka merasa 2 harta karun kecilnya nggak ada apa-apanya. Dan mereka pun sepakat menukar harta karun itu dengan kendi hebat milik Bong Lan. Perjanjian dibuat, jika kalian minta kembali, 2 tahun 2 musim gagu. Oke. Di saat mereka lagi happy-happy, Bong Lan melesat menjadi Gokong. Nih lihat, hebat.
Makasih. Beberapa saat kemudian, mereka seperti menyadari baru kena tipu. Kok peri bohong sih? Enggak mungkin. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Kendi labu ajaib itu tak berfungsi. Bahkan hanya sebuah benda tak berguna. Haya, matilah kita. Raja pasti marah besar. Di hadapan raja, mereka dipukuli. Sudah. Ini pasti ular monyet itu berpura-pura jadi peri, kata siluman gagak perak. 7 bintang dan Nyonya Tua masih bersama mereka kan? Jadi tak perlu khawatir. Gokong akan menyamar jadi Nyonya Tua. Dia berhasil masuk sarang siluman gagak, malah disambut dan dimuliakan. Batkai bilang pada Wujing, kakak pertama datang. Mana? Itu ekornya bergoyang-goyang. Siluman gagak merasa aneh dengan perkataan Nyonya Tua. Umpatannya pada babi bodoh, sepertinya ia mengenal Patkai. Aku memang Sun Gokong. Ciling. Hah? Sun Gokong? Lalu siluman gagak perintahkan anak buahnya tangkap Gokong. Sabar dulu. Gokong perlihatkan tali sakti milik Nyonya Tua. Terus, tali itu mengikat tubuh siluman gagak perak. Gimana? Kendor. Tanpa diduga, tali itu berbalik mengikat Gokong. Aduh, agak kena ikat juga. Bukan Gokong namanya kalau nggak punya 1000 akal. Ia melepaskan jiwanya yang tergantung hanya jasadnya saja. Ia menyamar jadi siluman naga dan melayani tuan-tuan gagak lagi asik minum-minum. Kemudian ia kata, kawat emas tak cukup kuat mengikat Gokong. Siluman gagak emas yang lagi puyer memberikan ikat pinggang singa miliknya. Diikat ya? Pasti. Gokong lalu menukar tali emas yang asli dengan yang palsu. Berarti sudah 4 harta karun siluman gagak ia dapatkan. Sisa 1 lagi. Sekonyong-konyong penjaga lapor bahwa di luar ada orang yang mirip Gokong. Hah? Masa iya? Bukannya ia terikat? Siluman gagak perak langsung keluar. Ternyata memang benar di luar ada kera mirip Sun Gokong. Siluman gagak bertekad menangkap Gokong pakai harta karun terakhirnya, kendi ajaib. Kamu siapa? Aku saudara Sun Gokong. Panggil aku Sun Gokong Tiruan. Maksud kedatangannya mau membebaskan saudaranya. Akulah yang akan menangkapmu. Plus Gokong tersedot dalam kendi ajaib siluman gagak. Kena deh lo. Ditutup dan disegel. Kenyataan kakak pertama terkurung dalam kendi menjadikan Patkai histeris dan putus asa. Harapannya Gokong dengan kesaktiannya mampu membebaskan mereka. Di saat ia diceburkan ke kolam, ia berteriak-teriak. Kata-kata yang keluar pun asal ucap saja sampai terdengar Gokong. Ia jadi kesal. Namun dinding kendi yang kokoh membuatnya tak bisa berbuat banyak. Sementara itu di luar, kedua siluman gagak capek menanti. Kenapa Gokong belum berubah jadi air? Kan khasiat kendi itu, semua yang masuk ke dalamnya akan mencair bagai air. Makanya disebut harta karun kendi danau. Sedangkan Wujing meminta Patkai jangan teriak-teriak lagi. Nggak ada gunanya. Sudah diketahui kakak pertama nggak bakal selamat. Ia akan berubah menjadi air. Melihat kenyataan ini, Tong merasa sedih atas nasib yang harus dilalui Kong. Sekian lama ia selalu membelanya dari para siluman. Dan hari ini nggak disangka terakhir jalan hidupnya. Gokong dapat akal. Ia lalu membuat air. Dengan tongkat airnya itu, ia aduk-aduk seakan-akan ia telah mencair. Kalau hal ini berhasil, otomatis tutup kendi akan dibuka siluman gagak. Para siluman gembira atas kejadian ini. Pasti Gokong telah mencair. Kalian silakan makan daging Tong. Nyatanya memang benar. Begitu tutup kendi dibuka dan bless, beneran ia melesat keluar tanpa diketahui siluman gagak. Benar, baru setengah tubuhnya meleleh. Cilup, Di belakang mereka, Gokong menyamar jadi siluman lain, bertugas mengantar air minuman bagi siluman gagak. Itu kendinya. Cepat pergi. Gokong pergi dengan kendi asli sudah berada di tangannya. Di luar markas, 2 penjaga dibuat kaget lagi. Mereka masuk dan lapor kalau di luar ada orang yang mirip Sun Gokong lagi. Hah? Siapa lagi? Ayo lihat. Wah, berita ini menjadikan Patkai bak hidup lagi. Guru, kakak masih hidup. Syukurlah. Di luar markas, para siluman ikut bergoyang mengikuti irama bicara Gokong. Dari mana kamu berasal? Kenapa kamu? Kok jadi takut sih? Sini dong. Geli. Siluman gagak akan mengurung Gokong gemulai ini pula. Pakai apa? Ini. Semua orang punya. Siluman gagak kaget. Kok dia punya juga? Kamu dapat di mana? Kamu dapat di mana juga? Kamu dapat di mana? Kamu suka niruin orang deh. Masuk ke dalam kendi. Kok nggak mempan? Sekali lagi. Masuk ke dalam. Loh, ada apa sih dengan kendi ini? Lihat kemari. Bruce.
Hehehe. Lari-lari. Alangkah syoknya siluman gagak emas mendengar kabar adiknya telah kesedot dalam kendinya sendiri. Padahal ia berharap meraih kebahagiaan bersama-sama, kebahagiaan yang abadi. Ya, cari abadi lewat jalan salah. Berlakulah hukum karma, Gak. Patkai buru-buru bangkit mendengar kabar sebaik ini. Meski diingatkan Tong jangan banyak cakap, tapi ia terus nyerocos. Akibatnya, demi membalaskan dendam adiknya, siluman gagak akan menguliti Patkai. Oh, jangan kuliti. Beruntung dari luar pintu terdengar suara Gokong memanggil siluman gagak. Spontan ia perintahkan ambil harta karun miliknya. Hei, mari sini. Siluman gagak suruh kepung Gokong. Lantas ia merubah dirinya jadi batu. Sini, biar aku saja. Siluman gagak dipermainkan Gokong. Hus, gak kena. Berkali-kali gak kena. Akhirnya ia capek sendiri. Ia perintahkan semua tusuk batu itu. Press, ampiun. Aku kena tusuk. Ahaha. Celup. Aha. Gokong meledakkan batu itu. Semua pada kocar-kacir. Apa nggak sawan siluman gagak melihat tubuh Gokong bolong-bolong terkena tusukan, namun tetap berdiri hidup. Lantas siluman gagak coba membakar Gokong, tapi yang keluar dari api itu justru adiknya. Hah? Adik, kok kamu hidup lagi? Kak, Bless. Siluman gagak emas tersendot dalam kendi di pinggang Gokong. Gokong bingung siapa pula siluman di depannya ini. Kemudian menghilang dan berganti wujud seorang penghuni langit. Ia mengaku gurunya siluman gagak. Dijelaskan mereka semua adalah pelayannya Dewi Kwan Im. Jadi guru siluman gagak minta benda harta karun itu dikembalikan padanya. Tapi Gokong nggak percaya. Justru itulah orang langit memperlihatkan keadaan guru Tong dan dua murid-muridnya tengah disiksa. Jadi kamu selamatkan gurumu dan serahkan dua barang pusaka itu. Gokong setuju dan ia bergegas menyelamatkan gurunya. Hei, kenapa lama sekali? Babi idiot, nggak terima kasih ya? Akhirnya mereka terbebas dari perangkap siluman gagak dan bersiap lanjutin perjalanan. Namun cerita belum usai. Sekonyong-konyong orang langit tadi datang kembali serta minta sisa harta karun yang lainnya supaya dikembalikan juga. Ini atas perintah Dewi Kwan Im. Ya udahlah, terpaksa Gokong mengembalikan tali emas dan ikat pinggang singa kepada orang langit itu. Oke, let's go. Berangkat kita. Tak terasa hari hampir gelap. Kata Tong, mereka harus segera dapat tempat bermalam. Tak disangka di sana ada sebuah kuil yang megah tampaknya. Lantas Tong coba masuk. Dilaporkan bahwa di luar ada biksu Tong dari negeri Tang. Biksu senior bergegas ke depan menemui biksu Tong. Wah, ini orang penting, harus bergegas. Apalah cur, si biksu nggak mengira Tong yang masyhur dengan tugas suci ke barat orangnya seperti ini dengan pakaian lusuh begitu. Enggak. Ia nggak percaya. Masa sih adik angkat Raja Tang dekil kayak gitu? Lantas ia pun pergi meninggalkan Tong. Sabar ya Tong. Di lain waktu, Tong kembali mendatangi biksu senior. Kali ini bahkan Tong mendapat kata-kata yang lebih pedas. Ia kata tempatnya sempit, tak enak harus menjaga mereka. Tong hampir menyerah sebelum ia balik kanan dan berkata, biara itu tempat peristirahatan para biksu. Bersambung.